Halo semua, selamat datang di pembelajaran interaktif ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Coba tanyakan sama teman sebelahmu, apa kamu sehat? Semoga semuanya sehat ya. Jika tidak, segera melapor sama guru. Baiklah, setelah sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai ide gagasan dan premis, mungkin teman-teman ada yang teman-teman pikirkan mengenai hari ini yang mungkin akan kita pelajari. Clue-nya yang pertama adalah saat teman-teman melihat sebuah anime, biasanya teman-teman melihat sesuatu tentang anime tersebut di suatu website yang menceritakan isi keseluruhan dari anime tersebut secara singkat. Dan clue kedua adalah ketika teman-teman melihat gambaran kasar dari sebuah anime tersebut di papan atau di sebuah kertas tertentu, lembar kerja, sebelum anime tersebut disebarkan atau diproses menjadi sebuah video anime. Apakah ada teman-teman yang tahu apakah yang akan kita pelajari hari ini? Jika teman-teman menjawab sinopsis dan storyboard, maka teman-teman benar. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai sinopsis dan storyboard. Namun sebelum itu, mari kita ketahui dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang tercantum sebagai berikut. Di sini teman-teman tahu tidak apa itu sinopsis dan juga storyboard? Nah, silakan untuk berdiskusi sama teman-teman, apa sih sebenarnya itu storyboard? Apa sih sebenarnya itu sinopsis dan storyboard? Nah, karena teman-teman sudah mungkin ada yang tahu atau belum tahu, mari kita langsung saja untuk membahas tentang apa sih sebenarnya itu storyboard dan juga sinopsis. Kita mulai dari sinopsis dulu. Sinopsis itu merupakan alur cerita yang dijelaskan secara singkat. Dalam pembahasan ini, sinopsis mengarah pada alur cerita atau film atau animasi yang dijelaskan dalam tulisan singkat sehingga penonton mampu memahami isi cerita yang ditampilkan dalam film. Dalam contoh lain, sinopsis juga dapat dijelaskan sebagai ringkasan cerita yang digunakan untuk mengarahkan penulis cerita agar mampu dipahami oleh penonton. Sinopsis berguna sebagai garis besar alur cerita yang nantinya dapat dikembangkan dalam panduan bahasa visual. Sinopsis yang baik mampu menjelaskan cerita secara utuh. Dalam pembuatan sinopsis, keindahan gaya bahasa, penjelasan secara rinci kejadian dalam alur cerita, disusun dengan menggunakan bahasa yang lugas sehingga tidak menimbulkan bias makna. Tujuan dibuatnya sinopsis adalah untuk memberikan informasi terpenting dalam sebuah rangkaian cerita film atau animasi. Biasanya sinopsis hanya dibuat 1 hingga 2 halaman saja. Yang kedua, storyboard. Storyboard adalah sketsa gambar berbentuk thumbnail yang disusun berurutan sesuai dengan rangkaian jalan cerita. Dengan storyboard, siswa dapat mewujudkan sinopsis dalam bentuk gambar kepada orang lain
dengan lebih mudah untuk kepentingan usulan ataupun penjelasan kepada pihak lain. Tahap penting dalam produksi film atau produksi simulasi visual adalah membuat storyboard. Setelah alur cerita selesai, tahap berikutnya membuat adegan untuk menerjemahkan gagasan dari tekstual dalam gambar. Dalam membuat storyboard, kita perlu menggunakan cara seolah-olah membidik objek sesuai dengan gagasan yang akan disampaikan dengan mempertimbangkan angle kamera atau pertimbangan sinematografis lainnya. Misalkan jika kalian akan menemukan sesuatu yang rinci, maka perlu bidikan close up. Mungkin storyboard adalah sebagai konsep dengan ungkapan kreatif. Fungsi storyboard adalah sebagai konsep dan ungkapan kreatif untuk menyampaikan pesan dan gagasan secara visual. Pada storyboard dapat ditambahkan arahan audio, serta informasi lainnya berupa huruf dan warna serta tata letak sehingga pesan dan gagasan dapat diterima. Dalam komersial proyek tertentu, pembuat storyboard memerlukan keterampilan menggambar dan mampu membuat berbagai gambar sesuai arahan sutradara. Untuk membuat storyboard, kalian dapat membaginya dalam poin-poin rencana adegan secara kasar sebagai dasar panduan. Untuk membuat ilustrasi adegan, storyboard dapat ditambah catatan berupa teks atau kalimat yang menggambarkan tiap adegan dalam panel storyboard. Dalam pembuatan storyboard yang sederhana, kalian perlu membuat sketsa alur visual sesuai dengan style gambar yang kalian kuasai. Bentuk panel storyboard tidak ada yang baku, namun pada umumnya berupa gambar thumbnail disusun secara horizontal atau vertikal yang dilengkapi dengan arahan visual berupa catatan, efek, durasi, no panel, no background, dan nomor scene. Contoh storyboard dengan model panel horizontal bisa kita lihat sebagai berikut. Dan contoh storyboard dengan model vertikal bisa kita lihat sebagai berikut. Sampai di sini sudah paham? Jika belum paham, silakan ulangi video ini sebelum masuk dalam soal berikut. Terima kasih kepada teman-teman yang boleh hadir di tempat ini dan belajar bersama-sama. Saya harap ke depannya teman-teman bisa lebih memperhatikan dan lebih baik lagi dalam belajar. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih semua dan sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya.